untuk hari ini, kalau hari ini kami boleh bangun di pagi hari Tuhan dengan sehat ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau Allah yang sudah menyertai kami Tuhan di setiap hari-hari kami ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami, biar Engkau Allah yang tutup bungkus ibadah kami Tuhan, supaya hari ini Tuhan kami boleh antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Dan hari ini kami juga mau antusias Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah katakan amin. Oke Garion, let's go. Siapa yang merasa Tuhan Yesus baik buat hidupnya? Oh, semuanya ngerasa nih ya Tuhan Yesus baik. Nah kalau gitu yuk kita mau nyanyiin lagu ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru dapat padaku.
adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa, yes. Sebelum kamu mulai firman Tuhan hari ini, yuk kita siapin dulu alat-alat yang harus kita siapin. Alkitab, alat tulis, buku catatan, dan juga bimbingan orang tua. Yang udah siap, yuk kita mau mulai firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, coba kamu mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat 2 minggu yang lalu kita merayakan apa? Betul, kita merayakan Paskah. Nah, Paskah Kega, siapa yang masih ingat firmannya tentang apa? Harusnya sih masih pada ingat ya adik-adik ya. Nah, jadi kamu mau ceritain sedikit ya. Adik-adik bisa baca juga tentang cerita ini di Matius 28. Nah, setelah hari Paskah itu ya, setelah Jumat Agung itu kan Tuhan Yesus mati, disalibkan. Terus pada hari yang ketiga setelah lewat hari Sabat, Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Pada saat itu ya, pada hari Paskah pada hari itu setelah hari Sabat lewat, ada wanita-wanita yang Maria Magdalena dan Maria yang lain ini datang ke kubur Tuhan Yesus. Mereka mau ngapain adik-adik? Mereka mau merapikan, membersihkan dan meminyaki tubuhnya Tuhan Yesus gitu. Tapi pada saat mereka datang ke sana, nah di pagi-pagi itu ya ada gempa bumi yang hebat karena ada malaikat Tuhan datang menggulingkan batu. Nah, kalau adik-adik belum tahu ya, jadi kuburan saat itu adalah kayak gua begitu adik-adik, terus ada batu besar ditaruh untuk tutup gitu. Nah, batu yang sangat besar ini digulingkan sama malaikatnya duduk di atas batu itu gitu. Terus kan mereka datang, si wanita-wanita ini terus bingung adik-adik, kaget, takut. Tahu nggak kenapa? Karena kuburnya kosong. Kosong adik-adik, nggak ada isinya. Mereka bingung, gimana nih? Mereka panik kan, aduh gimana nih, jangan-jangan mayat Tuhan Yesus dicuri, gimana ini gitu. Nah, tapi ada malaikat di situ yang bilang, jangan takut, aku tahu nih kamu mencari tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Terus malaikatnya bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit, dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Ketika si malaikat bilang itu, terus si wanita-wanita ini akhirnya cepet-cepet, ayo kita pergi ke Galilea gitu. Nah, waktu mereka lagi di perjalanan, mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, salam bagimu. Tuhan Yesus suruh mereka ke Galilea, pergi beritakan pada saudara-saudaraku. Nah, supaya mereka ke Galilea. Nah, di sana mereka akan ketemu sama Tuhan Yesus gitu, kata Tuhan Yesus begitu. Ya udah, mereka cepet-cepet ke sana. Ketika udah sampai di Galilea, terus kita baca nih ya di Matius 28 nih adik-adik, ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Coba dibuka dulu Alkitabnya, Matius 28 ayat 18. Kamu bacain ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, firman Tuhan hari ini Kamonik mau bahas mengenai ini nih, amanat agung ini yang Tuhan Yesus sudah katakan, yaitu disuruh pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, di ayat 18 tadi kan dikatakan kalau Tuhan Yesus berkata ya kepada murid-muridnya ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya apa adik-adik kalau segala kuasa di sorga dan di bumi ada sama Tuhan Yesus? Ya, artinya Tuhan Yesus itu yang paling berkuasa, yang kuasanya paling hebat, paling besar. Nah, Tuhan Yesus juga bilang apa di ayat 20? "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Artinya, tadi nih, kuasa yang paling hebat ini, kuasa yang paling luar biasa ini, yang paling besar ini, menyertai kita.
menyertai kita, tandanya apa nih adik-adik? Siapa yang bisa kasih tahu kamu nih apa tandanya Tuhan Yesus menyertai kita? Apa tandanya Tuhan Yesus sudah menyertai murid-murid? Coba kita buka lagi di Markus 16 ya, ayat 17 sampai 20. Kita baca ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Artinya siapa nih orang-orang yang percaya ini? Ya kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Nah, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda yang menyertainya itu tadi apa adik-adik? Mereka akan mengusir setan demi namaku, setan-setan demi namaku. Artinya apa adik-adik? Kita juga sebagai murid-murid Tuhan, kita punya kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan. Siapa yang di sini masih takut ke kamar mandi malam-malam sendirian? Nggak boleh takut lagi adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Kita bisa mengusir setan dengan nama Tuhan Yesus. Terus juga apalagi mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus apa? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya apa adik-adik? Apa kita harus pegang-pegang ular? Kalau ada ular kita pegang gitu? Iya, ya itu nggak boleh juga ya adik-adik, itu berbahaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apa artinya kita harus minumin racun? Bukan adik-adik, di sini tuh maksudnya sekalipun ada ular atau ada racun, kita nggak bakalan dapat celaka karena Tuhan menyertai kita. Kita nggak bakalan kena celaka sedikit pun karena ada Tuhan yang menyertai kita, melindungi kita. Terus juga ketika kita meletakkan tangan kita atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh. Artinya apa? Kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita kalau ada temennya yang sakit, mama papanya sakit, kita bisa adik-adik kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus kamu sembuh. Kita bisa berdoa seperti itu karena di firman Tuhan sendiri bilang mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, gitu adik-adik. Nah, segala kuasa yang ada di bumi, yang ada di sorga sudah diberikan pada Tuhan Yesus, dan Tuhan yang hebat ini yang menyertai kita. Seperti tadi kan tanda-tandanya juga udah dikasih nih sama kita. Jadi kita punya kuasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Karena itu, karena kuasa yang besar tadi, yang paling hebat tadi sudah menyertai kita, maka kita harus hidup dalam kemenangan. Nah, kalau kita udah hidup dalam kemenangan ini, adik-adik, kita harus apa? Kita harus berani memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita posisinya, walaupun kita nih masih anak-anak, kita bisa memberitakan firman Tuhan buat teman-teman kita di sekolah, buat orang tua kita yang mungkin orang tuanya belum percaya, juga buat saudara-saudara kita, kakak adik kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman di rumah. Itu kita harus memberitakan Injil. Karena tadi ya, Tuhan Yesus bilang di ayat 8 Matius 28 tadi, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, karena Tuhan Yesus menyertai kita, kita disuruh pergi untuk jadikan semua bangsa muridnya Tuhan, gitu. Kita harus menceritakan tentang kebaikan firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, gitu adik-adik. Selain melalui cerita kita bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil lewat apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Lewat tindakan kita, perbuatan kita. Kalau kita jadi orang yang lemah lembut, kita jadi orang yang jujur, kita sabar, kita baik, kita memberitakan kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, orang-orang pasti akan tertarik dengan hidup kita. Ketika orang-orang, teman-teman kita tuh tertarik sama hidup kita, dia lihat kita, ih, kamu baik ya, aku mau deh tahu kenapa sih kamu bisa baik. Walaupun misalnya orang jahat sama kita gitu, tapi kita tetap baik, kita tetap sabar. Nah, teman-teman kita bakalan
bertanya, kenapa kok kamu bisa baik seperti itu? Abis itu kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita, supaya teman kita juga bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kita bisa menceritakan tentang Injil sama Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Jadi bercerita tidak selalu, bersaksi tidak selalu dari cerita kita, dari mulut kita, tapi juga oleh tindakan kita. Nah, selain tadi apa aja, coba adik-adik inget gak yang kamu ceritain poin-poinnya? Yang pertama, Tuhan Yesus ini punya kuasa yang sangat besar, yang sangat hebat di sorga dan di bumi, dan kuasa yang hebat ini yang sudah menyertai kita, supaya kita bisa apa adik-adik? Supaya kita bisa memberitakan Injil. Memberitakan Injil tadi apa aja? Bisa lewat kesaksian kita, cerita kita, dan bisa lewat perbuatan kita. Juga apa adik-adik? Tanda-tandanya kalau kita sudah disertai oleh Tuhan. Siapa yang ingat? Angkat tangannya. Nah, tanda-tandanya tadi ya, bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Bisa berbicara bahasa-bahasa yang baru untuk murid-muridnya. Memegang ular, meminum racun tapi tidak celaka. Dan juga bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik. Jadi kita jangan ragu kalau misalnya mau ada orang yang sakit minta tolong didoain, kita nggak boleh ragu, kita doain aja. Karena kuasa yang hebat tadi itu yang menyertai kita. Pasti kita bisa juga dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain, menyembuhkan orang sakit gitu adik-adik. Nah, yuk firman Tuhan kita pada hari ini sampai di situ. Kamu mau kasih tahu ayat hafalannya, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Agak panjang sih adik-adik ini ya. Tapi nggak apa-apa, pasti bisa karena ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, boleh dihafalin ya adik-adik ya. Mama papanya juga boleh dibantu anak-anaknya untuk menghafal ya. Yuk, firman Tuhan kita pada hari ini udah selesai. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan buat kami boleh disampaikan ya Bapak. Berkatilah setiap kami Tuhan, menjadi tanah yang hati kami menjadi tanah yang subur, juga supaya firman Tuhan yang telah ditaburkan ini boleh bertumbuh dengan baik, boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah yang lebat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, berikanlah kami hati, keberanian untuk bisa memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, kami tahu Engkau telah menyertai kami ya Tuhan. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan melakukan setiap aktivitas yang lain, Engkau memberkati adik-adik, memberkati orang tua dan juga kakak-kakak ya Bapa. Yuk adik-adik kita mau terima berkat, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu senantiasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini udah selesai adik-adik. Jangan lupa untuk dilakukan firman Tuhannya. Kita harus memberitakan firman Tuhan, kita harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk minggu depan ibadah kega lagi, juga ikutan komsel lagi ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu, see you soon, bye-bye.